Halo, salam ability. Sahabat peduli, kembali Sawitri dari YBK ABK dengan Special Talks. Kali ini tema bahasan adalah tumbuh kembang ABK. Bertumbuh dan berkembang merupakan ciri setiap anak, termasuk juga ABK. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran anak, tidak saja tambah tinggi atau tambah berat badannya, tapi juga anak yang kurang dari 3 tahun, perhatikan ukuran lingkar kepala, untuk resiko mikrosefal atau hidrosefalus. Pada anak reguler ada KMS atau kartu menuju sehat untuk pemantauan pertumbuhan anak. Saat ini di beberapa pusat terapi sedang dikembangkan alat pantau pertumbuhan pada beberapa ragam disabilitas tertentu. Sedangkan perkembangan adalah proses maturasi atau pendewasaan melalui belajar. Tahapan belajar ini sekuensial, artinya sesuai urutan sehingga bisa diramalkan atau diperkirakan. Secara umum, tahap perkembangan anak digambarkan dari piramida pembelajaran yang secara sederhana terbagi menjadi yang paling dasar yaitu input atau masukan sensori, yaitu rangsangan yang diterima dari panca indera, dan 2 sensorik lainnya, yaitu vestibuler atau keseimbangan dan proprioseptif kesadaran diri saat diam maupun bergerak. Maka perlu diberitahukan ke anak kosakata apa yang dilihatnya, didengarnya, diraba, dibau, dan dikecap oleh lidah anak. Tahap kedua yaitu keterampilan motorik atau gerakan, baik gerakan yang memperkuat otot tertentu atau memperluas gerakan, dan yang koordinatif, misal koordinasi antara otot sebelah kanan dan yang kiri, atau koordinasi antara otot dan sensori yang menghasilkan gerakan tertentu. Misal, menulis itu memerlukan kekuatan otot lengan atas, lengan bawah, dan kelenturan dari tangan dan jari, maupun koordinasi antara tangan dan mata, karena anak melihat tulisan guru di papan tulis dan menuliskan di bukunya. Oleh karena itu, menulis merupakan gerak yang cukup kompleks bagi ABK. Jadi menulis bukan sekedar bagaimana ia bisa memegang alat tulis. Tahap ketiga yaitu keterampilan komunikasi dan sosial emosional. Komunikasi tidak saja tentang verbal, tapi juga bagaimana mencerna gambar-gambar atau simbol, isyarat, sampai memahami perintah sederhana dan bisa menirukannya. Hal ini penting terutama pada ABK yang mengalami hambatan rungu dan bicara. Kemampuan sosial emosional dengan mengajarkan bagaimana bertemu dengan orang baru, bagaimana berteman, atau berperilaku yang dapat diterima di masyarakat. Tahap keempat dari perkembangan atau terakhir adalah keterampilan kognisi atau pengetahuan dan kecerdasan. ABK perlu dilatihkan pengetahuan bagaimana memecahkan masalah, bagaimana memahami perintah maupun pengetahuan dasar seperti mencari perbedaan dan persamaan, memasangkan atau mengelompokkan. Sedangkan kecerdasan tidak saja pada inteligensi, tapi juga 8 kecerdasan lainnya seperti kecerdasan tubuh. Maka ABK dengan kecerdasan tubuh umumnya mempunyai minat pada kegiatan olah tubuh dan nantinya bisa diarahkan menjadi atlet atau penari. Orang tua ABK maka perlu membuat profil tumbuh kembang ABK secara seksama dan berkala, sepertinya 3-6 bulan, dengan mengamati dan mencatat perubahan atau kemajuan pertumbuhan maupun keterampilan perkembangan termasuk hambatannya sebagai alat evaluasi tumbuh kembang ABK maupun penentuan perencanaan program prioritasnya. Hargai setiap anak karena aku, kamu, kita sama.